Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Hermin Pancasakti selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Perairan. Dalam video ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai pengamatan kami pada kualitas air, organisme, dan ekosistem yang ada di perairan Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan Tanjung Mas sendiri merupakan salah satu pelabuhan utama yang terdapat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Mas memiliki beberapa dermaga yang dapat melayani kapal-kapal besar dan kecil dengan dikelilingi berbagai pabrik industri di dalamnya. Untuk lebih lengkapnya, selanjutnya akan kami paparkan dalam video ini. Pada tanggal 4 Mei 2024, kelompok kami mengunjungi Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Pelabuhan Tanjung Mas merupakan sebuah pelabuhan di Semarang yang terletak di Jalan Koster 10, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Mas dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Persero sejak tahun 1985. Pelabuhan ini banyak digunakan untuk pelayaran dan perdagangan di wilayah Jawa Tengah. Terlihat mulai dari gerbang pelabuhan, banyak kontainer yang berisi barang-barang industri atau perdagangan. Sayangnya, kami tidak dapat masuk dan mengamati lebih jauh dikarenakan perlunya surat izin untuk memasuki area tertentu. Wilayah yang dapat kami masuki merupakan bagian sebuah kapal bersandar. Sejauh yang kami lihat, ada beberapa kapal yang menepi. Beberapa orang sedang memancing di pinggir dan industri seperti pabrik tepung terigu. Tempat yang kami amati cukup kotor dengan sampah rumah tangga seperti plastik atau bekas makanan. Dari kejauhan, air laut terlihat berminyak yang mana kami hipotesiskan sebagai limbah dari pabrik sekitar atau pembuangan sampah atau kilang minyak dari kapal angkut. Cukup miris, di mana dengan keadaan air laut yang cukup memprihatinkan, warga dan awak kapal melakukan kegiatan memancing. Dengan hal ini, seharusnya ikan yang ditangkap tidak cukup layak untuk dikonsumsi. Observasi penampakan air yang meliputi warna, bau, dan tekstur diukur langsung dengan bantuan organoleptik, yaitu dilakukan oleh 2 orang kelompok kami untuk melihat warna, mencium bau, dan merasakan tekstur air. Warna dari air laut yaitu coklat gelap kehijauan dan keruh. Ini menunjukkan bahwa air laut tercemar oleh limbah. Menurut Madaf et al. Pada tahun 2020, warna air keruh dan coklat disebabkan oleh pengendapan FeOH3 dari lingkungan produksi yang menghasilkan degradasi bahan organik. Sedangkan bau dari air laut yang tercium adalah tidak berbau. Berdasarkan hasil pengamatan juga, tekstur air dari pelabuhan ini berminyak. Kemungkinan besar, minyak tersebut berasal dari bahan bakar kapal barang yang ada di sana. Oke, baik. Berikut merupakan penampakan mikroskopis yang kami dapatkan dari sampel air pada Pelabuhan Tanjung Mas. Nah, berikut ini merupakan hasil-hasil yang kami dapatkan pada saat pengamatan di bawah mikroskop pada perbesaran 10 kali, 40 kali, hingga 100 kali. Terdapat pada gambar, kami mengetahui bahwa ada beberapa partikel pengotor yang terdapat pada sampel air yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas. Namun untuk organisme apa saja yang ada di dalamnya perlu dilakukan analisis lebih lanjut secara molekuler. Berdasarkan pengamatan secara mikroskopis, kami melihat adanya partikel yang bentuknya menyerupai epitel dinding sel. Ada juga partikel yang bentuknya seperti serpihan kayu dan protozoa. Pada foto juga diperlihatkan bentuk bulat yang kami curigai sebagai amuba, namun juga bentuknya menyerupai gelembung udara. Partikel yang terdapat di dalam sampel air di Tanjung Mas ini tidak dapat kami identifikasi secara pasti karena kondisi perairan yang dekat dengan wilayah industri kayu dan minyak bumi, sehingga partikel pada gambar tersebut bisa saja hanya partikel pengotor. Hal ini juga memunculkan asumsi bahwa dalam sampel air tersebut tidak ditemukan mikroba yang hidup akibat kontaminasi limbah minyak pada air laut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian secara molekuler untuk memastikan apakah dalam sampel air tersebut ditemukan mikroba yang hidup atau tidak. Berikut ada potensi dari bioremediasi sendiri, dikarenakan berdasarkan hasil yang kami peroleh itu belum bisa diidentifikasi. Kami melakukan penelitian kembali berdasarkan riset literatur dan diketahui melalui penelitian dari Puspitasari et al. Dari tahun 2020, diketahui di Pelabuhan Tanjung Mas ini memiliki potensi bakteri sebagai pendegradasi minyak. Yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Mas yaitu ditemukan bakteri Acanthorax non-haeticus dan Halomonas meridiana.
Bakteri Alkanifrax sendiri itu bisa dijadikan sebagai agen bioremediasi minyak karena diketahui konsentrasi minyak yang berkurang dari waktu ke waktu itu mengalami degradasi karena kemampuan Alkanifrax sp sendiri ini dalam menggunakan minyak sebagai karbon untuk mensintesis enzim oksigenase yang digunakan dalam pendegradasi minyak. Berdasarkan jurnal tersebut, didapatkan dua hasil isolasi yang unggul, yaitu bakteri Alkanifrax nanhaiticus dan Halomonas meridiana. Bakteri Alkanifrax nanhaiticus mampu mendegradasi 54% minyak solar, sedangkan Halomonas meridiana mampu mendegradasi 72% minyak solar. Kedua bakteri ini merupakan bakteri hidrokarbonolastik atau bakteri yang memiliki kemampuan mendegradasi minyak solar atau yang biasa disebut hidrokarbon karena mengandung enzim monoksigenase. Berikutnya merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mendukung hasil pengamatan kami. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi hasil pengamatan Pelabuhan Tanjung Mas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.